Hai, salam kenal semua. Selamat datang di channel Om Burhan. Gimana nih kabarnya? Semoga lu sehat semua ya. Di video ini Om akan merangkum salah satu film favorit Om waktu kecil dulu, yaitu Edward Scissorhands. Film ini dibuat tahun 1990 dengan bintang utamanya adalah tetangga gue sendiri, Johnny Depp, dan disutradarai oleh Tim Burton. Buat yang belum tahu, Tim Burton ini terkenal dengan gaya film yang dark atau gothic dan sering banget bikin film tema horror atau fantasy gitu deh. Di sini, Johnny Depp berperan sebagai Edward. Dia adalah manusia buatan yang tangannya dibuat berbentuk gunting oleh penciptanya. Kenapa ya dia dibuat kayak gitu dan apa ya alasannya? Ya udah, biar Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, di awal film, kita akan lihat seorang nenek yang coba buat klonin cucunya buat tidur. Tapi karena cucunya belum ngantuk dan di luar sedang hujan salju, ia pun nanya sama si nenek, kenapa bisa ada hujan salju, dari mana asalnya? Awalnya nenek mager buat jawab karena bakal panjang dan hari udah malam. Tapi karena cucunya itu rewel, akhirnya si nenek coba buat bercerita. Lalu ia cerita tentang sebuah villa di atas bukit yang dahulu ditinggali oleh seorang penemu jenius. Penemu ini suka sekali menciptakan banyak benda. Tapi karena hidup sendirian, dia mencoba menciptakan seorang manusia. Sayangnya di saat ia sedang berusaha menyempurnakan manusia buatan itu, sang penemu pun meninggal. Lalu karena belum sempurna, manusia buatan itu dibuat dengan tangan pengganti berbentuk gunting. Dan film pun dimulai. Di sini kita akan dikenalkan oleh seorang wanita bernama Peg Box. Ia adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang bekerja sebagai sales kosmetik. Lalu ia sedang berusaha menawarkan barang jualannya door to door kepada para tetangga sekitar. Tapi mungkin karena dia kurang bergaul atau tidak masuk ke dalam pergaulan ibu-ibu tukang gosip di lingkungan, jadinya nggak ada yang mau beli barang-barangnya. Peg pun kembali ke mobil dengan stres karena penjualannya tidak lancar. Terus dia ngelihat villa besar yang ada di atas bukit dari kaca spion. Ia pun berpikir untuk mencoba menjual ke tempat tersebut. Waktu masuk ke dalam gerbang, ia terkagum dengan keadaan taman di sana yang sangat artistik dan indah. Padahal waktu dilihat dari jauh, villa itu kelihatan angker dan gak keurus. Peg pun coba buat ngetok pintu dan manggil orang-orang yang ada di dalam villa, tapi gak ada jawaban. Lalu akhirnya ia pun masuk sendiri ke dalam. Saat lagi nyari penghuni villa, dia sampai ke bagian loteng dan bertemu dengan sosok manusia yang sedang ngumpet di kegelapan. Saat orang itu mendekat, Peg kaget, lihat penampakannya yang aneh dan bingung dengan keadaan tangannya yang berbentuk gunting. Dia pun tadinya mau langsung pamit karena takut, tapi dengan lembut, orang itu meminta Peg untuk tidak pergi. Lalu setelah ngobrol sebentar, Peg tahu kalau nama orang ini adalah Edward, dan selama ini tinggal sendirian di sana. Lalu setelah itu, akhirnya Peg berinisiatif untuk mengajak Edward pulang ke rumahnya. Edward pun sampai ke rumah. Di dalam rumah, Peg ngasih lihat foto keluarganya dan ngenalin semua anggota keluarga, yaitu sang ayah Bill, anak lelakinya Kevin, dan putrinya Kim. Seketika saat melihat Kim, Edward pun kelihatan naksir. Lalu setelah ganti baju, ia ikut makan malam bersama, di mana Edward bertemu dengan sang bapak Bill dan anak lelakinya Kevin. Di sini ia belum ketemu dengan Kim karena sedang camping dengan temannya. Esoknya, waktu Bill lagi kerja bakti ngerapin kebun belakang, tanpa dia sadari, Edward diam-diam membantu, dan ia membuat anggota keluarga terkagum-kagum dengan bakat tersembunyinya. Tapi tiba-tiba, di saat semua anggota keluarga sedang melihat hasil karya Edward, datang seorang tante religius yang langsung menuduh kalau Edward adalah utusan dari neraka. Tetapi saat didekati, sang tante pun langsung kabur. Tiba-tiba datanglah rombongan tante-tante Juliet bertamu ke rumah Peg, yang tanpa basa-basi langsung menodong Peg untuk membuat acara barbecue. Tujuannya nggak lain biar bisa kenalan sama Edward. Karena sejak dari awal Peg membawa Edward pulang ke rumah, para tetangga penasaran dan itu menjadi bahan gosip para tetangga. Peg pun langsung membuat makanan untuk pesta barbecue-nya dibantu oleh Edward. Saat ia menggunakan alat pembuka kaleng otomatis, tiba-tiba Edward flashback ke masa lalunya, di mana terlihat mesin yang dibuat oleh sang penemu sedang memproduksi berbagai bentuk kue. Terus tiba-tiba sang penemu memegang kue berbentuk hati dan didekatkan ke salah satu robot pekerjanya. Seakan-akan inilah awal mula ide dia untuk membuat Edward. Dan acara barbecue pun dimulai. Banyak dari mereka semua mengagumi hasil karya Edward.
Lalu di saat Edward sedang memanggang daging, tiba-tiba sang tante girang muncul dan mencoba untuk menggodanya. Tapi para tante yang lain pun gak mau kalah. Mereka mencoba menggoda pula dengan makanan buatan mereka, yang tujuannya adalah agar dapat membujuk Edward untuk merapihkan tanaman di rumah mereka. Lalu hari pun menjadi malam, dan di saat ingin tidur, Edward teringat kembali akan masa lalu dengan sang penemu. Di sini sekilas kita akan melihat asal muasal rancangan dari Edward. Sang penemu mencoba untuk mengajarkan Edward yang masih setengah jadi agar memahami berbagai macam emosi, dengan cara membacakan berbagai buku cerita, dari cerita anak-anak sampai ke buku puisi. Tiba-tiba datang sebuah mobil yang ternyata isinya adalah sang anak perempuan, yaitu Kim. Ia pun masuk rumah dan masuk ke kamarnya. Oke, sedikit info, kalau Edward ini dari kemarin tidurnya di kamar Kim. Ia pun gak sadar kalau ia lagi gak sendirian di kamarnya. Lalu saat lagi ganti baju dan mau ngaca, ya ending dari adegan ini udah pasti bisa kalian tebak. Edward pun diajak pindah oleh Bill ke basement. Agar lebih santai, Bill nawarin Edward segelas air limun, yang udah bisa kita tebak kalau itu bukanlah jus limun. Abis minum, Edward pun langsung kaku kayak orang stroke. Lalu sang ibu pun turun ke basement bersama dengan Kim, agar ia dapat berkenalan lebih santai dengan Edward. Tapi waktu mau kenalan yang terjadi adalah Edward pun memulai kerja bakti untuk memotong kebun tetangganya. Namun setelah selesai, ia iseng untuk mencukur si anjing tetangga juga. Setelah itu, terlihat lagi bakat yang lain dari Edward dan membuat tetangganya senang. Dan pada akhirnya, para tetangga yang lain rame-rame datang membawa hewan peliharaan mereka. Lalu, di saat selesai mencukur bulu anjing punya Tante Genit, ia pun meminta Edward untuk memotong rambutnya juga. Dan karena jiwa artistiknya, ia membuat sang Tante Genit terpukau. Pada akhirnya, membuat para tante-tante yang lain pun gak mau kalah buat digunting rambutnya secara gratis. Esoknya Edward diajak pergi ke pertokoan sama salah satu tetangga buat mengasah gunting di tangannya. Saat di sana ia melihat Kim. Sini kita bisa lihat kalau Edward lama-lama makin menaruh perhatian kepada Kim. Edward lalu pulang, terus lihat Kim bersama pacarnya yang bernama Jim. Lagi kesulitan masuk rumah karena nggak bawa kunci. Tapi dengan mudah dibuka oleh tangan guntingnya Edward. Waktu udah masuk, Jim menyuruh Edward buat jaga-jaga di luar dan kasih tahu kalau tiba-tiba Peck pulang. Karena dia sama Kim mau enak-enakan di dalam. Besoknya, Edward diajak pergi oleh Tante Genit ke suatu pertokoan, di mana di situ ia ingin membuka salon dan ingin Edward bekerja untuknya. Terus si Tante Genit ngajakin Edward ke bagian dalam salon dan mencoba untuk merayu Edward dengan cara ngajak main kuda-kudaan. Tapi pada akhirnya semua usaha sang tante gatot, alias gagal total. Ia pun kabur ninggalin si tante. Sang tante pun marah-marah yang kalau dilihat dari raut mukanya, dia kesel karena Edward akhirnya pergi ketemu dengan keluarga di restoran. Di sana Bill nanya gimana harinya. Ia pun cerita soal Tante Genit yang mau buka salon dan dengan muka datar, ia cerita soal kejadian di mana Tante Genit ngajak main kuda-kudaan di dalam sana. Scene pindah ke Kim yang lagi debat sama Jim. FYI ya, Jim ini aslinya anak orang kaya tapi orang tuanya pelit. Ia rencana buat rampok rumahnya sendiri. Karena itulah ia nyuruh Kim buat bujuk si Edward karena tangan guntingnya bisa buka kunci pintu dengan mudah. Yang nanti hasil rampok tersebut mau buat beli mobil, biar ntar bisa enak-enakan sama Kim di dalam. Aduh, kerja makanya bos, gua aja dulu nyicil mobil sampai 4 tahun. Malamnya mereka langsung beroperasi dengan cara bohongin Edward kalau barang-barang Jim telah dicuri dan ada di rumah itu. Dengan mudah ia masuk ke salah satu ruangan yang dibilang berisi barang-barang Jim. Tapi saat masuk, alarm rumah aktif. Dan ia pun terkunci di dalam. Dan gak pakai pikir panjang, para garong amarta yang lain langsung kabur ninggalin Edward sendirian. Gak lama polisi pun datang. Dan mereka langsung menonaktifkan alarm rumah agar Edward dapat keluar. Namun waktu keluar, para polisi langsung panik karena ngelihat tangannya Edward. Mereka mengira ia memegang senjata. Untung aja ada para tetangga mencegah dan memberikan penjelasan kepada para polisi. Lalu Edward akhirnya pun ditangkap. Tapi besok paginya ia langsung dibebaskan karena dijamin oleh sang keluarga.
Sebelum pulang, ia diperiksa oleh dokter di sana. Dikarenakan Edward ini telah bertahun-tahun hidup di dalam pengasingan, ia jadi susah membedakan realita antara yang benar dan salah. Akan tetapi, ia mempunyai bakat terpendam karena sangat imajinatif. Sebelum pulang pun, Pak polisi tersebut mengingatkan dia untuk selalu menjaga dirinya. Waktu nyampe rumah, ternyata ia sudah ditunggu oleh para wartawan yang sedang mengejar berita. Tapi dengan cekatan, Peck langsung menarik Edward masuk ke dalam rumah. Gak lama Kim pulang dan ketemu sama Edward. Ia pun langsung khawatir dan nanyain keadaannya. Kim coba buat jelasin kalau rumah yang kemarin mau dirampok adalah rumah Jim sendiri. Tapi dari awal Edward sudah tahu. Dan satu-satunya alasan kenapa ia mau membantu karena Kim yang memintanya. Lalu tiba-tiba Jim pun datang. Dan di sini kita dapat melihat emosi amarah dari Edward. Ia pun melampiaskan amarahnya ke dinding kamar mandi. Adegan pun pindah ke para tante-tante yang kembali gosipin Edward via telepon. Dan yang lebih parahnya lagi, sang tante genit nyebarin fitnah ke orang-orang kalau Edward kemarin pas di salon coba buat perkosa dia. Kita kembali ke rumah. Di sini kita lihat pelan-pelan Kim mulai menaruh perhatian kepada sosok Edward. Lalu malam Natal pun datang. Peck pun mulai menghias pohon bersama dengan Kim. Terus saat ia mau mengambil hiasan lonceng, di luar terlihat Edward lagi ngukir malaikat pada sebuah bongkahan es. Ia terkesima dengan apa yang dibuat Edward pada saat itu. Apalagi waktu proses kerja, serpihan es dari saat dia memahat menimbulkan efek seolah-olah sedang hujan salju. Tapi waktu Edward udah selesaiin patungnya, Jim tiba-tiba datang dan karena kaget, ia nggak sengaja ngelukain tangan Kim. Sang ibu pun datang dan membawa masuk Kim untuk diobati. Lalu Jim meneriaki Edward dan menyuruhnya untuk pergi. Saat selesai diobati, Kim pun keluar dan ia langsung mengusir Jim. Lalu secara tegas ia bilang kalau tidak mencintainya lagi. Terus, Bill pun diminta oleh Peck untuk mencari Edward keluar. Terus akhirnya Edward pun mulai ngamuk dan anarkis di luar. Dari memotong tanaman tetangganya, menusuk ban mobil, sampai membuat salah satu tetangga yang religius panik dengan cara memotong tanamannya biar mirip seekor iblis. Kim dan Peck pun khawatir sama Edward. Lalu Peck berkata, kalau ia tidak menyangka membawa pulang Edward akan berdampak seperti ini. Ia pun berpikir, mungkin lebih baik kalau membiarkan Edward kembali pulang ke tempatnya. Karena seenggaknya dia di sana bisa hidup tenang dan aman. Bill pun pulang karena dia tidak ketemu Edward. Dia mengajak Peck buat ikut pergi mencarinya dengan mobil. Kim ingin ikut, tetapi dilarang karena mungkin saja Edward akan pulang kembali ke rumah. Terus Edward akhirnya pulang dan ketemu sama Kim. Lalu tanpa basa-basi ia pun minta dipeluk sama Edward. Tapi karena nggak berani dan minim pengalaman, akhirnya dia kabur ke pojokan dekat jendela. Lalu karena Kim udah nggak tahan, akhirnya ia nekat ngegas buat dipeluk sama Edward. Tiba-tiba Edward kembali flashback. Ternyata dulu sang penemu pernah membuat tangan pengganti yang asli untuk mengganti tangan guntingnya Edward. Tapi tanpa diduga, waktu lagi kasih lihat tangannya ke Edward, sang penemu langsung sakaratul maut dan terjatuh. Secara nggak sengaja, tangan buatan yang ia buat pun dirusak oleh Edward. Ia pun coba buat bangunin sang penemu. Tapi karena keadaan tangannya, hal itu hanya malah memperparah keadaan. Adegan pindah ke Jim, di mana ia lagi mabuk-mabukan sama temannya di dalam mobil. Terus Jim minta dianterin ke tempat Edward buat balas dendam. Bersamaan dengan itu, Kevin pun on the way pulang dari rumah temannya. Lalu Jim pun datang. Tapi karena mabuk kebanyakan minum ciu, nyetirnya jadi ugal-ugalan dan mau nabrak Kevin. Edward pun langsung berlari untuk nyelamatin dia. Tapi karena bentuk tangannya, ia malah ngelukain wajah Kevin. Situasi makin panas karena para tetangga yang lain keluar untuk mendekat dan Edward nggak sengaja juga ngelukain tetangga yang lain. Di saat yang bersamaan, Kim mau mendekat untuk mastiin keadaan Edward dan adiknya. Tapi ditahan oleh Jim. Kim pun langsung marah dan berontak. Lalu karena Jim sudah terbakar emosi, ia langsung coba buat menghajar Edward. Akan tetapi Edward tanpa sengaja juga ngelukain lengan Jim. Akhirnya polisi datang. Terus Kim suruh Edward buat lari dan ia pun kabur menuju villa di atas bukit. Lalu waktu di dekat villa, ternyata diam-diam Pak polisi membantu Edward buat lari dengan cara pura-pura tembakin pistolnya ke atas. Biar para warga yakin kalau Edward udah ditembak mati. Tapi para warga nggak puas dan mau mastiin langsung keadaan Edward.
Akhirnya mereka semua ikut masuk ke dalam. Lalu, tanpa sadar, mereka semua sudah disalip duluan sama Kim yang entah gimana caranya bisa sampai masuk duluan. Saat Kim di dalam, ia langsung berlari mencari Edward ke loteng dan melihatnya lagi duduk. Edward pun nanyain kondisinya Kevin. Tapi tiba-tiba Jim datang dan langsung menembak Edward. Untung saja meleset. Terus, karena pistol terlepas, perkelahian pun terjadi. Secara membabi buta, Jim menghajar Edward memakai batang besi. Tapi diam-diam Kim mengendap ke belakang dan mukul Jim pakai kayu. Karena emosi, Jim pukul balik Kim hingga terjatuh. Secara nggak langsung, hal itu memicu amarah Edward yang telah disimpan lama. Dan ia langsung menikam Jim tepat di dada dengan tangan guntingnya, hingga ia jatuh dari jendela dan mati seketika. Lalu nggak lama, para warga pun mulai datang. Edward pun membaca situasinya. Agar Kim aman, ia langsung mengucapkan selamat tinggal. Di saat ini, Kim tahu bahwa ini adalah sebuah perpisahan. Ia pun langsung mencium dan memeluk Edward dan mengatakan kalau ia mencintainya. Setelah itu, Kim pun langsung pergi karena khawatir dengan para warga yang sudah melihat mayat Jim. Saat di bawah, ia nemuin tangan gunting yang mirip sama tangannya Edward. Lalu, waktu di luar, warga langsung menanyakan keadaan yang terjadi. Kim menjelaskan, Jim dan Edward habis berkelahi lalu mereka saling membunuh. Ia berbohong kalau Edward telah mati tertimpa atap rumah dan menunjukkan tangan gunting palsu yang ia temukan sebagai bukti. Dan akhirnya para warga pun pulang. Scene kembali berganti ke nenek di awal yang bercerita kepada cucunya. Dan di sini pun terungkap bahwa sebenarnya nenek tersebut adalah Kim. Cucunya pun bertanya, kenapa nenek tidak menemuinya lagi? Dia pun menjawab kalau ia tidak ingin mengganggu dan hanya ingin Edward mengingat dirinya yang masih muda saja. Lalu nenek Kim berkata, dulu di kota itu tidak pernah hujan salju. Tapi sejak kedatangan Edward seakan memberikan keajaiban akan datangnya hujan salju. Di sini kita mungkin bisa asumsi alasan kenapa di kota itu turun hujan salju bisa jadi karena dipicu oleh serpihan es yang ada. Yang timbul saat Edward sedang membuat patung es. Dan cerita pun berakhir. Oke, buat keseluruhan, film ini menarik buat ditonton. Walau sebagai film fantasy, nggak banyak memakai special effect apalagi CGI. Tapi yang bikin menarik adalah karakter si Edward yang misterius, kalem, yang dapat membuat orang makin penasaran. Sampai-sampai banyak menginspirasi orang untuk bercosplay mirip dengan si Edward. Film ini pun punya rating yang cukup bagus di IMDb, yaitu 7,9, yang menurut saya itu sudah cukup tinggi. Jadi sekian dulu untuk saat ini, semoga kalian terhibur dan bila berkenan, mohon di subscribe channel ini agar nggak ketinggalan update video gue yang lain. Thank you!